Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent kedua. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan akhir tahun 2020. Dan kita masih tetap melaksanakan ibadah Minggu di rumah, di kediaman kita masing-masing secara daring online. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Aprianus Libat. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Demikian nats pembimbing kita dari Mazmur 130 ayatnya yang kelima. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Allah, kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami, seringkali kami gagal menyelami maksud yang Tuhan nyatakan. Dalam kekurangan, kami lebih sering mengeluh daripada berseru kepadamu. Dalam keterbatasan pikiran, kami lebih sering bersandar pada kemampuan kami sendiri daripada percaya sepenuhnya pada Allah. Kepadamu kami berseru,
Ya Allah, di tengah tantangan zaman yang begitu pesat dan hebat, kami seringkali menganggap bahwa kami juga hebat dan mampu menghadapi tantangan demi tantangan sendirian. Kami tak sadar bahwa kehebatan Allah yang mengatasi segala yang ada di langit dan di bumi. Oleh sebab itu, selayaknya kami memohon pertolongan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kepadamu kami berseru. Ya Allah, kami mengakui kemalasan kami untuk terus mengumuli sabda-Mu. Kami sudah merasa bangga dengan pengetahuan yang telah kami miliki dan menutup diri terhadap pernyataan-pernyataan-Mu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami kurang menginsyafi bahwa beriman kepadamu bukanlah proses yang instan, melainkan suatu ziarah tanpa akhir. Akibatnya, kami cepat berpuas diri dan berhenti belajar tentang-Mu. Kepadamu kami berseru. Ya Allah, kami sering menutup diri dan gagal menunjukkan kebaikan kami kepada orang lain. Seperti kecapi yang digantung di pohon gandarusa sehingga terbungkam suaranya. Kami pun gagal menunjukkan wajah Allah lewat kehidupan kami kepada orang lain. Kepadamu kami berseru. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kasih yang tak terbatas di dalam Kristus bagi umat manusia. Tetapi kami justru membatasi kasih-Mu itu hanya untuk diri dan kelompok kami sendiri. Kami sering menghakimi orang lain bahwa mereka tidak layak menerima kasih-Mu. Kami gagal menjadi saluran kasih yang memberi penghiburan bagi mereka yang tidak berdaya. Kepadamu kami berseru. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat,
diberitakan anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Lukas 5 ayat yang ke-20 yang menyatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Berdasarkan sabda Tuhan Yesus ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 yang menyatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Selamat
Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami datang menghampiri di tahta kekudusan-Mu, di mana melalui persekutuan ini kami mau membaca bagian daripada Alkitab yang hendak kami hayati bersama-sama di hari Minggu Advent yang kedua ini. Hadirlah, datanglah ya Roh Kudus, agar kebenaran-Mu pada hari ini boleh dinyatakan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan 26 yang menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi mataharimu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam minggu kedua masa Advent ini, judul daripada renungan yang hendak kita renungkan bersama-sama adalah bahagia yang menantikan Tuhan. Memang kalau kita lihat yang paling bahagia ketika sudah masuk minggu Advent, berarti sudah tidak lama Natal. Dan yang paling bahagia itu anak-anak, dia pasti tunggu akan dapat hadiah misalnya gitu kan, dari Sinterklas atau dari mana siapapun juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Gereja Agustinus mengatakan bahwa di dalam lubuk hati manusia selalu ada suatu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun juga selain oleh Allah sendiri, katanya. Jadi ibaratnya sekalipun diisi nggak akan penuh-penuh, selalu kurang, selalu kosong. Jadi itu maksud daripada Agustinus ini mengatakan bahwa ada satu ruang dalam diri manusia itu yang hanya diisi oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hanya Allah yang bisa mengisi kekosongan di dalam jiwa manusia. Artinya di sini bahwa yang kita butuhkan dalam hidup ini hanya Tuhan. Kenapa begitu? Mazmur pasal 100 mengatakan, oleh karena Allah itu baik, God is good. Kasih setianya untuk selama-lamanya kepada orang percaya. Allah itu baik, katanya. Demikian juga Paulus mengatakan dalam Efesus 3 ayat 20, Dia Allah yang baik itu sanggup memberikan apa yang kamu butuhkan, bahkan lebih dari apa yang kamu doakan. Jadi sebenarnya kita membutuhkan apa? Kita ingat ketika Allah memarah kepada bangsa Israel, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ternyata orang-orang di bawah itu sudah tidak sabar sehingga mereka buat patung lembu dari berbalutkan emas, perak, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ketika Tuhan marah dan murka, Tuhan bilang, kamu pergi saja ke tanah Kanaan yang aku janjikan, aku pasti akan menyertai kamu. Tapi malaikatku saja yang akan melindungi dan menyertai kamu, kata Allah kepada Musa. Ya. Mungkin karena bangsa Israel itu sudah mulai berubah setia, ibaratnya demikian. Ya. Walaupun Allah mengatakan, aku berjanji akan menyertai kamu. Aku berjanji akan menggenapi itu bahwa tanah Kanaan itu akan kamu masuki. Malaikatku yang akan menyertai kamu. Apa Musa mau pergi? Enggak, mau pergi dia. Dia menangis di hadapan Tuhan. Ya.
Artinya di situ dikatakan bahwa jangan biarkan kami pergi kalau Tuhan tidak bersama dengan kami, kalau Tuhan tidak ada di depan kami. Jangan biarkan kami pergi. Berarti sungguh-sungguh mereka membutuhkan Tuhan itu dalam hidup mereka. Sehingga pemazmur mengungkapkan itu jauh lebih dalam lagi. Dia katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada di tempat lain 1000 hari, katanya. Ya. Jadi benar-benar yang kesaksian Alkitab ini mengatakan bahwa yang kita butuhkan itu hanya Tuhan. Hanya Dia. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, saat ini apakah kita memang benar-benar membutuhkan Tuhan dalam hidup ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa dapat memiliki jiwa seperti apa yang diungkapkan oleh Musa, Paulus, dan Daud dalam kitab-kitab mereka ketika mereka mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa mengisi hidup mereka, bahwa hanya Tuhan yang mereka butuhkan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki jiwa seperti itu? Apalagi dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini adalah sesuatu yang begitu kompleks yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena struktur dalam jiwa kita tidak selalu menjadi wadah yang bisa menampung kebenaran firman Tuhan tadi. Karena berdasarkan beberapa riset dari seseorang di university di Amerika, Fowler, dia mengatakan begini, orang-orang percaya itu yang namanya iman itu bisa macam-macam. Tergantung dari strukturnya. Konten atau isi iman itu tidak bisa diukur. Tapi struktur jiwa yang menjadi wadah di mana iman itu hadir, itu bisa diukur. Yaitu jiwa kita. Nah, ada beberapa macam dari riset itu dia katakan. Yang pertama dia katakan, ada orang yang iman yang tidak bisa mengenali apa yang ia imani. Ya, ini bahaya ini. Ya. Artinya, ada orang yang datang ke gereja, tapi dia tidak tahu dia datang ke gereja itu untuk apa. Boleh dikatakan dia datang ke gereja ya seperti biasa datang. Ya. Dengan khotbah mungkin dia ngantuk-ngantuk gitu kan. Besok dia datang lagi. Dia datang terus. Artinya dia datang tuh dia tidak tahu untuk apa datang ke gereja. Nah, ini struktur
jiwa seseorang yang demikian. Ya minggu depan dia datang lagi. Rajin, tapi dia tidak tahu. Dia ke gereja itu untuk apa? Nah, ini struktur jiwa yang paling lemah, paling bawah dia katakan, ya. Dan ada struktur jiwa yang lebih baik lagi, mungkin di atas tingkatnya, boleh dikatakan demikian. Ya. Jadi orang ini datang ke gereja sudah punya reason, dia sudah punya alasan. Ya, contohnya, kenapa kamu sih datang ke gereja? Gerejanya apik, gerejanya rame, bagus. Nyanyiannya heboh dan lain sebagainya. Sehingga itu alasan dia untuk datang ke gereja, bukan untuk Tuhan. Artinya dia mendapatkan apa yang ia mau. Nah, hati-hati orang yang punya struktur jiwa seperti ini. Gitu ya. Dan ada struktur jiwa yang lebih baik dari itu. Jadi alasannya itu lebih baik sedikit gitu ya dari tadi yang kedua ya. Ketika begini, kenapa kamu percaya kepada Allah? Kenapa kamu percaya kepada Tuhan? Habis gimana? Kalau aku sakit, aku berdoa dengan siapa? Kalau usahaku mau maju, aku mau minta sama siapa? Jadi ibaratnya dia datang ke gereja itu hanya meminta sesuatu dari Tuhan. Jadi ibaratnya level imannya ini hanya meminta sama Tuhan. Tidak ada keinginan untuk bagaimana dia bergaul, mengenal Tuhan itu. Nah, ini ada orang yang level yang seperti ini juga. Nah, yang terakhir ini ya level cukup bagus ya. Ini orang yang mulai sadar. Ya. Jadi ibaratnya itu saya tidak mau membodohi diri sendiri, gitu kan? Ya, siapa sih yang membodohi diri kita sendiri? Enggak ada, gitu kan? Artinya dia berpikir gini, pengkhotbah yang ada di sana itu khotbah yang disampaikan itu, firman yang disampaikan itu hanya titipan dari Tuhan. Gitu kan? Sehingga dia berusaha untuk mendengar itu. Tuhan kok ngomongnya begitu ya? Kenapa Tuhan ngomong gitu? Itu ya. Kenapa ya Tuhan menghendaki orang harus begini? Kenapa ya? Nah, itu dia tangkap. Dia berusaha untuk mencari tahu, dia buka Alkitab, dia baca, dia berusaha merenungkannya, ya. Dia berusaha untuk, yang aku butuhkan itu sebenarnya Tuhan. Nah, akhirnya dia mengarah ke sana. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dari keempat tadi, level struktur jiwa seseorang itu tadi, yang terakhir ini ya boleh dikatakan dia sudah punya bekal, dia sudah mulai pegangan bahwa ketika dia berusaha untuk mencari tahu itu, sesungguhnya yang aku butuhkan itu Tuhan. Kan? Kalau yang di bawah-bawah tadi itu kan, ya dia hanya datang ke gereja, bukan karena hanya untuk Tuhan, ya habis pulang gereja sampai ke rumah ya orang Jawa bilang tadi lali kabeh gitu ya sudah hilang aja gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah maka jangan sampai struktur jiwa menghambat iman kita. Itu yang dikatakan oleh pemazmur ya, di dalam Mazmur 103, di sana dia katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai batinku, megahkanlah Tuhan. Ya. Artinya di sini pemazmur mendidik dirinya sendiri. Ketika dia bilang,
Hai jiwaku, hai batinku, pujilah Tuhan. Artinya dia mendidik dirinya sendiri bahwa selama ini hati atau jiwanya itu tidak memuliakan Tuhan. Artinya ada struktur jiwa yang salah dalam diri seseorang. Ya. Oleh karena itulah maka dari sini kita bisa dapat memahami bahwa ya orang yang benar-benar menantikan Tuhan itu, orang yang benar-benar ya mau mencari Tuhan itu, bahagianya luar biasa. Dia mencari Tuhan itu bukan karena sesuatu. Memang kita butuh mujizat, memang kita butuh berkat, ya, kita butuh kemenangan. Semua orang butuh itu. Gitu ya. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita membutuhkan Dia dalam hidup ini. Soal ada mujizat dan berkat dan kemenangan dan lain sebagainya itu adalah dari hasil bagaimana kita terus menantikan Tuhan itu, terus mengharapkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Makanya dalam pembacaan kita dikatakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Artinya bangsa Israel yang sedang ada di dalam kondisi yang berat ketika di tanah pembuangan. Artinya bukan sekedar hanya mereka bisa keluar dari sana. Bukan hanya sekedar mereka bisa dapat lepas dari tekanan yang mereka miliki, yang mereka hadapi. Tapi bagaimana mereka benar-benar membutuhkan Tuhan. Karena apa? Jangan sampai nanti ketika mereka sampai di tempat yang dijanjikan, mereka katakan, oh itu usaha saya, itu karena kekuatan saya, itu karena kehebatan saya. Jadi ketika firman Tuhan, berbahagialah semua orang menanti-nantikan Tuhan, tentu hal ini ya tidak seperti apa yang kita bayangkan gitu ya. Karena memang pekerjaan menanti itu, menunggu itu orang bilang pekerjaan yang membosankan ya katanya ya. Menanti, menunggu itu pekerjaan yang membosankan ya. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya menanti itu bukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tergantung dari apa yang kita nantikan. Tergantung kepada siapa yang kita nantikan. Tergantung kepada siapa yang kita harapkan. Tergantung pada siapa yang kita inginkan hadir dalam kehidupan kita. Tergantung siapa yang kita nantikan. Seperti seorang kekasih menunggu kekasihnya pulang dari luar negeri. Aduh, ya bahagianya, aduh. Nanti aku lihat dia bagaimana. Oh, senang sekali kan. Tergantung siapa yang kita nantikan itu. Aduh, besok saya akan ulang tahun, besok pasti ada teman-teman sejawat saya akan datang memberikan kejutan dan membuat pesta meriah. Waduh, senang sekali. Tergantung kepada siapa, apa yang kita nantikan itu ya. Ya. Bukan menantinya, tergantung kepada siapa. Jiwa kita itu menantikan. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika bangsa Israel menantikan Tuhan yang akan bukan hanya sekedar membebaskan mereka keluar dari tanah pembuangan itu, tapi Dia akan menjadi Allah mereka selama-lamanya, yang akan membuat hidup mereka lebih bermanfaat dan berguna. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu untuk menantikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, bukan sekedar berkat, mujizat, dan lain sebagainya. Ya. Yang kita butuhkan itu adalah Tuhan. Karena struktur jiwa kita yang harus diisi itu adalah Tuhan.
supaya kita mampu dan dapat menjalani kehidupan ini. 2000 tahun yang lalu, apa yang dinantikan itu telah tiba, telah datang di dalam diri Yesus Kristus. Yang hari ini kita peringati lewat perjamuan kudus. Dia telah datang menjadi wadah bagi kita semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Dia yang akan mengisi ruang kosong di dalam jiwa kita selama ini. Karena itu nantikanlah Dia dengan iman, dengan pengharapan kita kepada Dia. Karena Dia sanggup untuk menolong, menyelamatkan, dan memulihkan kita. Terlebih ketika saat ini kita masih ada dalam situasi pandemik yang sudah kurang lebih 8-9 bulan kita ada di sana. Tapi kita percaya dan kita yakin Tuhan akan selalu menjadi wadah dan tempat untuk bagi semua orang yang mencari Dia, bagi semua orang yang membutuhkan Dia. Maka mereka akan bisa dapat selamat dan mereka akan bisa dapat menikmati damai dan sejahtera Allah ketika Dia memberikan tubuhnya, darahnya, untuk menggantikan saudara dan saya, agar kita layak untuk menerima berkat dan janji-janji Tuhan yang akan dikaruniakannya dalam kehidupan kita. Nantikanlah Dia terus dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, maka Dia akan senantiasa menyertai dan membimbing kita untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Untuk itu, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang dinyatakan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman, percaya kepada Yesus Kristus,
dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dalam penguatan kita. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami dari dosa. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami, agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dan dengan cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani,
Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan mata iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah. Dan layanilah. Saudara-saudaraku, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara, anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
ambillah dan layanilah. Saudara-saudara, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan bagi dosa-dosa kita. Firman Tuhan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mazmur 40 ayat yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara,
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu. Kalau pada saat ini kami boleh dapat menghayati kehadiran-Mu di dalam persekutuan kami saat ini, lewat makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Pulihkan kami ya Tuhan, seperti burung Raja Wali yang naik terbang. Kami pun boleh merasakan kekuatan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan, memberikan kekuatan baru bagi kami. Ketika kami hanya tahu, hanya Engkau yang bisa dapat mengisi kekosongan hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat memulihkan dan menguatkan kami. Hanya Engkau yang kami perlu, hanya Engkau yang kami butuhkan untuk mengisi ruang-ruang hati kami, sehingga kami boleh dapat mengalami sukacita, damai sejahtera Allah meliputi kami semua. Di hari ini Tuhan, kami bersama-sama menggumuli kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau nyatakan selalu bagi kehidupan bangsa ini dalam menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan. Terlebih ketika saat ini kami masih dalam masa pandemi. Kami boleh berada sampai hari ini Tuhan, karena pemeliharaan-Mu, karena kasih-Mu, sehingga kami yakin Tuhan juga yang akan memulihkan bangsa kami dari pandemi ini. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Ma'ruf Amin, para menteri, kepala-kepala daerah, TNI, Polri, dan seluruh gugus tugas COVID-19. Para medis, dokter, perawat yang terus menangani pasien-pasien COVID. Tuhan naungi kami, liputi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, agar kami mampu dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih untuk situasi pilkada tanggal 9 Desember yang akan datang, Tuhan memberkati, biarlah proses ini dapat dijalani dengan protokol kesehatan yang baik, sehingga tidak menjadi tempat penyebaran peningkatan COVID-19. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam tatanan yang ada Tuhan, sehingga kami mampu dan dapat menjaga, memerangi penyebaran COVID-19 ini. Kami membutuhkan Engkau Tuhan.
dalam menjalani kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Terlebih keutuhan NKRI terus menjadi ancaman. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, di mana keadilan dan kebenaran bertumbuh, di sanalah Tuhan hadir untuk mendatangkan damai dan sejahtera atas negeri kami ini. Kepadamu juga kami menyerahkan gereja Tuhan yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami mampu dan dapat bersaksi, bersekutu, melayani, sekalipun dalam segala keterbatasan yang ada. Tapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas untuk dapat menjangkau setiap kami yang saat ini merindukan persekutuan di dalam ibadah-ibadah. Namun kami tahu Tuhan, kondisi dan situasi ini menyebabkan kami harus tetap terus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Biarlah Kau memberkati segala bentuk pelayanan yang boleh dapat dilakukan oleh gereja-Mu, khususnya GPIB melalui fungsionaris Majelis Sinode dalam masa COVID. Kami terus ditantang dengan segala hal yang terjadi dalam persekutuan pelayanan kami. Banyak hal yang membuat dampak dalam kehidupan iman kami, persekutuan kami, pelayanan kami. Tapi biarlah Tuhan tetap terus menuntun kami agar sebagai warga GPIB, dimanapun juga kami berada, di kota maupun di desa, kami tetap terus saling menopang dalam segala keterbatasan yang ada, agar persekutuan pelayanan ini dapat tetap terus berlangsung. Ya Bapa di surga dan terlebih bagi jemaat-Mu, GPIB Shalom, dalam persekutuan dan pelayanan yang boleh dan tetap terus kami jalani dalam bentuk daring, dalam bentuk apapun yang sampai hari ini kami boleh dapat jalani Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa terus memberikan kami hikmat untuk dapat melayani dalam segala kondisi yang ada. Berkati kami sebagai pelayan firman dan sakramen, diaken dan penatua, pengurus pelkat, komisi, panitia, karyawan, kostor, security, dan seluruh jemaat Tuhan yang terpanggil untuk bersama-sama melayani Tuhan di tengah-tengah kondisi kami saat ini. Terlebih saudara-saudara yang bekerja dalam fasilitas multimedia kami. Engkau memberkati tim yang ada yang sampai hari ini terus bekerja keras untuk menyajikan segala bentuk pelayanan yang boleh berjalan sampai hari ini. Kami mohon tuntunan dan hikmat-Mu Tuhan, agar kami mampu dan dapat berjalan bersama-sama. Dan terlebih juga kami menyerahkan warga jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing, baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, bahkan kesehatan kami. Semuanya mengalami dampak atas COVID-19 ini. Karena itu Tuhan kuatkan dan teguhkanlah iman kami, agar kami selalu tetap terus mengandalkan Engkau dalam kondisi yang kami alami saat ini. Baik mereka yang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Engkau melawat mereka dengan kasih setia Tuhan. Bapak Graciono dalam perawatan di rumah sakit Geraha Kedoya, Ibu Laimadi, Ibu Rustiwi Harantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Anita Tumbelaka, Ibu Nahumuri, Ibu
Sakuarela, juga perawatan di Eka Hospital, Mary Lona Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Siaininia, Ibu Heni Parengkuan, Bapak Seri Parera, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak Ari Tonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hanan Taboga, Bapak Susito Kasan Prawiro, dan Penatua Nyonya Tati Mariono. Tuhan Yesus, Engkau menguatkan dan memulihkan mereka, dan terlebih iman dan percaya mereka untuk selalu tetap terus bergantung dan berharap hanya pada kasih setia-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami yang kami dukung di dalam doa dalam sepekan ini. Sektor pelayanan 1 ada keluarga Elis Bonara. Di sektor pelayanan 2 ada keluarga Frankie Sikar. Di sektor pelayanan 3 ada keluarga Nyonya Nancy Kandau. Sektor pelayanan 4 ada keluarga Samuel Herman. Sektor pelayanan 5 ada keluarga Irena Sitania. Dan di sektor pelayanan 6 ada keluarga Fran Yudo Simangungsong. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami ini dalam pergumulan mereka, dalam setiap harapan dan tantangan yang ada, agar mereka senantiasa dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan setia. Juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai warga jemaat dalam rumah tangga kami, pekerjaan dan aktivitas kami, dan terlebih bagi anak-anak kami dalam menempuh pendidikan secara online, agar mereka tetap memiliki semangat belajar dengan baik, sehingga mereka mampu dan dapat menempatkan diri mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa di surga, untuk itu kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan bisa dapat berjalan. Karena itu jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan, jika Engkau tidak bersama-sama dengan kami. Karena kekuatan, pertolongan hanya datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sampai hari ini. Kalau kami masih diberikan umur panjang, kalau sampai hari ini kami diberikan kesehatan, kalau sampai hari ini kami ditambahkan usia kelahiran, usia pernikahan, semuanya karena berkat-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih sayang-Mu, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Hanya karena Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita dalam sepekan, dalam ketambahan usia mereka. Untuk tanggal 7 Desember, kami serahkan Bapak Penatua David Sitongpul. Tanggal 8 Desember, Nona Anita Tombelaka. Tanggal 11 juga ada Bapak Ardi Simangungsong dan Bapak Soni Sayang Bakti. Tanggal 12 Desember ada Nyonya Nursini Melwa, Nona Debra Nelwan, Saudara Denis Nelwan, dan Nona Desire Nelwan. Tuhan memberkati atas sukacita dan bahagia atas ketambahan usia mereka di sepekan ini Tuhan, agar mereka senantiasa tetap terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan usia yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ada begitu banyak permohonan dan doa, pergumulan dan rasa syukur yang ada dalam hati kami masing-masing. Sebelum kami keluar dari bibir mulut kami yang lemah ini Tuhan, Engkau mengetahui untuk semua hal yang kami doakan, untuk semua hal yang kami rindukan, untuk semua hal yang kami harapkan. Namun ketika Tuhan selalu ada di dalam hati kami, maka lengkaplah kehidupan yang kami jalani ini, karena di dalam Tuhan kami tidak pernah berkekurangan.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sambut dan dengar doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberi persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini, tanggal 6 Desember 2020. Sakramen Baptisan. Sakramen Baptisan akan dilaksanakan pada hari Natal kedua tanggal 26 Desember 2020. Kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya, dimohon untuk mendaftar ke kantor sekretariat GPIB Shalom pada setiap jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dan jangan lupa tetap setia untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Kami bersyukur
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.